Alkisah dua pemuda pentolan PKI pulang ke tanah air dari pelarian dan pengembaraan mereka di luar negeri. Kedua pemuda itu adalah Aidit dan Lukman. Mereka mencoba masuk secara ilegal ke Indonesia melalui Tanjung Priok. Konon di luar negeri, dua orang ini menghadiri proklamasi Republik Rakyat Cina dan bahkan menjadi gerilyawan di Vietnam. Surat kabar Sinpo mewartakan berita itu pada 25 Juli 1950. Beberapa surat kabar lain pun ikut mewartakan. Tapi ternyata itu hanya cerita bualan dan akal-akalan Aidit dan kawan-kawannya. Mereka mengarang cerita dramatis agar kembalinya para kader PKI setelah peristiwa Madiun terdengar epik dan heroik. Padahal kabarnya mereka tidak kemana-mana. Bualan ke luar negeri itu hanya untuk membentuk citra ketokohan Aidit dan Lukman yang heroik. Jacques Leclerc, ahli sejarah asal Prancis, dalam buku Mencari Kiri, Kaum Revolusioner Indonesia dan Revolusi Mereka, menyebut bahwa Aidit sengaja masuk secara ilegal ke pelabuhan Tanjung Priok agar menjadi pemberitaan media massa. Dengan memilih cara spektakuler itu, surat kabar pun akan memberitakannya. Tujuannya selain untuk citra diri, juga untuk memberi sinyal secara terbuka bahwa PKI dengan tokoh-tokoh mudanya telah hadir kembali setelah sebelumnya menjadi buruan pemerintah karena terlibat Madiun Affair 1948. Dan sejak saat itu mulailah mereka membentuk propaganda. Pada 15 Agustus 1950, Aidit dan Lukman kembali menerbitkan Bintang Merah. 2 pekan sekali mereka meluncurkan stensilan Suara Rakyat, embrio harian rakyat yang menjadi koran terbesar dengan oplah 55.000 eksemplar setiap harinya. Pada Januari 1951, Nyoto kemudian ikut bergabung dan menggarap koran merah ini. Lewat harian rakyat dan Bintang Merah, Nyoto menghajar lawan-lawan politik mereka. 2 tahun kemudian, Aidit, Lukman, dan Nyoto berhasil memimpin PKI. Karir mereka melejit setelah mengkudeta dan menyingkirkan tokoh-tokoh tua PKI seperti Alimin dan Tang Lingji. Dengan dukungan sejumlah aktivis muda dalam Kongres kelima PKI, Aidit berhasil mencapai posisi Ketua Komite Sentral PKI pada usia 30 tahun. Lukman menjadi Wakil Ketua 1 dan Nyoto menjadi Wakil Ketua 2. Selanjutnya, Aidit menggeser kiblat PKI dari Rusia ke Republik Rakyat Tiongkok dan membangun PKI secara militan. Kemunculan mereka sebagai pemimpin PKI membawa dampak yang cukup besar. Hal itu terlihat dari peningkatan jumlah keanggotaan PKI. Pada tahun 1952, PKI beranggotakan kurang dari 7.000 orang. Selang 2 tahun kemudian meningkat signifikan menjadi lebih dari 150.000 orang. 3 sekawan muda ini berbagi tugas dalam memimpin PKI. Sebagai ketua, Aidit membina dan menguasai bidang politik secara umum. Lukman memimpin Front Persatuan. Sementara urusan agitasi dan propaganda diemban oleh Nyoto. Untuk meluaskan jaringan, mereka mendirikan sekolah dari tingkat dasar hingga universitas. Usaha dan propaganda mereka membuahkan hasil. Pada pemilu 1955, PKI berada di urutan keempat dengan raihan 3,5 juta suara. Hasil itu membuat Aidit optimis PKI akan sanggup meraih posisi nomor 1 sebelum tahun 1975. Demi memperluas cengkramannya, Aidit juga membentuk berbagai organisasi. Dia menempatkan kader-kadernya dalam berbagai organisasi profesi. Bahkan dia juga berhasil menyusupkan kader-kadernya ke dalam tubuh militer. Dengan gayanya yang flamboyan, DN Aidit tidak hanya berhasil membawa PKI dekat dengan Soekarno, tapi juga membawa orang-orang PKI masuk di jajaran pemerintahan. Namun kabarnya kedekatan Soekarno dengan PKI tidak serta-merta membuatnya dekat dengan DN Aidit. Sejarawan Belanda Anthony C. E. Dijk mengatakan bahwa Bung Karno membenci Aidit karena menurutnya Aidit terlalu ambisius. Dibanding dengan Aidit, Soekarno lebih dekat dengan Wakil Ketua PKI, Nyoto. Meskipun Soekarno memiliki kedekatan bahkan memberikan dukungan kepada PKI, hubungannya dengan PKI hanya sebatas kepentingan politik.
Harold Crouch, Indonesianis dari Australia, menyebut bahwa sebenarnya Soekarno mendekati PKI dalam rangka menandingi kekuatan militer. Kekuatan Angkatan Darat yang saat itu dipimpin Nasution dianggap bisa merongrong kewibawaannya. Maka untuk mengimbanginya, Soekarno mendekat kepada partai yang memiliki basis massa yang kuat itu. Bahkan CIA sendiri kabarnya menginformasikan bahwa kedekatan Soekarno dengan PKI bertujuan untuk mengambil perhatian Amerika. Di saat Perang Dingin antara Blok Timur dan Blok Barat, Soekarno memposisikan diri dekat dengan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dan Cina. Tujuannya agar Amerika mendekat ke Indonesia. Terlepas itu semua, bagaimanapun kampanye Nasakom yang didengungkan Soekarno adalah salah satu bukti keberhasilan Aidit dalam politik di Indonesia. Dia berhasil menjadikan PKI sebagai partai yang diperhitungkan. Pada tahun 1962, Aidit masuk dalam Kabinet Kerja 3 sebagai Wakil Ketua MPRS hingga 1963. Kemudian pada 1963 sampai 1964, ia menduduki jabatan yang sama dalam Kabinet Kerja 4. Dalam Kabinet Dwi Korah I pada 1964 sampai 1965, dia juga masih menduduki posisi yang sama. Selama memimpin PKI, Aidit bahkan berhasil membawa partai ini menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah RRC dan Uni Soviet. Namun semua itu buyar begitu tragedi G30S terjadi. Dalam buku berjudul Revolusi, Diplomasi, Diaspora Indonesia, Tiongkok, dan Etnik Tionghoa 1945-1947 karya Tao Mo Chow, termuat cuplikan dialog antara DN Aidit dan Mao Zedong. Dari percakapan ini membuktikan Aidit mengatakan akan melakukan tindakan yang kemudian menjadi G30S PKI. Mao mendukung, tapi Mao tidak pernah tahu kapan Aidit akan melakukan itu. Tragedi 1965 juga menguak kisah ketidakakuran para pemimpin PKI, khususnya antara Aidit dan Nyoto. Mereka berdua amat berbeda pendapat soal teori revolusi. Aidit percaya coup yang didukung sedikitnya 30% tentara akan sanggup bermutasi menjadi revolusi. Aidit kala itu terinspirasi oleh perebutan kekuasaan di Aljazair pada Juni 1965. Saat itu Kolonel Huri Boumediene mengambil alih kekuasaan dari tangan Presiden Ben Bella. Sebaliknya, Nyoto justru mempertanyakan kesahihan teori itu. Bahkan dalam wawancaranya dengan koresponden Asahi Shimbun di Jakarta pada 2 Desember 1965, 2 pekan sebelum ia dinyatakan hilang, ia sendiri tak yakin gerakan 30 September sanggup dikategorikan sebagai perebutan kekuasaan yang sanggup menjadi revolusi. Nyoto bahkan menyaksikan kebenaran premis Letkol Untung soal isu Dewan Jenderal.